Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini diberi judul oleh lembaga Alkitab Indonesia, Angin Ribut Diredakan. Ini sebuah kisah bagaimana Yesus dalam pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Bahkan di situ ditulis ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kisah ini diceritakan bagaimana ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di dalam pelayanan, mereka mau menyeberang, mereka naik kapal, dan ketika mereka sampai di tengah laut saat itu, ketika mereka dalam penyeberangan mereka, ada sesuatu masalah yang terjadi. Bagaimana ketika saat itu terjadi badai, terjadi gelombang yang menerpa kapal mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi hal seperti itu, Yesus sedang beristirahat. Tetapi dalam keadaan seperti itu, murid-muridnya menjadi sangat takut. Murid-muridnya sangat gelisah dengan hal yang terjadi saat itu. Membuat mereka khawatir akan kehidupan mereka saat itu. Bagaimana gelombang melanda kapal mereka. Tetapi mereka tidak menyadari dalam kehidupan mereka saat itu, bagaimana Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka banyak menyaksikan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yesus membuat banyak mujizat. Yesus menyertai kehidupan mereka. Tetapi ketika terjadi masalah saat itu, mereka menjadi sangat takut. Ini yang perlu kita belajar di dalam kehidupan kita. Terkadang kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, kita menjadi takut. Kita menjadi gelisah dengan keadaan kita. Bahkan kita khawatir akan masa depan kita. Saat ini, di akhir zaman ini, banyak keadaan-keadaan yang tidak baik. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perlu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Bagaimana murid-murid dalam keadaan takut ketika masalah terjadi di dalam perjalanan mereka. Sehingga mereka membangunkan Yesus yang saat itu sedang beristirahat. Lalu apa yang diperbuat Yesus saat itu? Kita lihat di ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dengan keberadaan Tuhan Yesus, Yesus mampu menyelesaikan setiap persoalan kita. Yesus mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan setiap murid-murid yang ada. Mereka menjadi sangat khawatir. Mereka tidak tahu dengan keberadaan Yesus. Mereka tidak menyadari saat itu dengan keberadaan Yesus mampu menyelamatkan kehidupan mereka. Sampai mereka harus berkata dengan kekhawatiran mereka, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka menjadi sangat khawatir. Lalu Yesus bangun. Dia berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Di dalam bahasa Inggris dikatakan peace, be still. Damai, diamlah. Ini yang dikatakan Yesus. Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja Damai. Dan dia mampu memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan
Di dalam kita menjalani kehidupan kita, banyak masalah, tantangan, rintangan. Tapi Yesus lahir sebagai Raja Damai, mampu memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir dengan masalah kita. Jangan pernah ragu dengan masa depan kita. Percaya, Yesus mampu memberikan kedamaian, memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami perlu